aneh. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau orang Katolik pergi berdoa kepada Bunda Maria, itu nomor satu karena senang atau karena butuh? Kebanyakan karena butuh sih, Pak. Nggak butuh kan? Urgent, Pak. Oh, malah urgent lagi. Sekarang, Bapak Ibu, ini ya silahkan memperhatikan ya. Ada doa permohonan, ada doa pujian, ada doa syukur. Lalu masih ada lagi meditasi. Ya, sekarang ambil contoh doa rosario. Bapak, Ibu yang dari kecil sudah Katolik, dan waktu SD, saya sebut SD ya, sudah berdoa rosario, waktu itu, rosario pribadi ya, sudah pakai intensi atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Seumur Tio aja waktu kecil belum pakai intensi loh ya. Yang lain pasti ya jelas belum. Mungkin kebanyakan nggak pakai intensi. Mulai berdoa rosario pakai intensi itu kapan? Saya tidak bicara teologi latar belakang doa rosario, saya bisa itu, tapi enggak, itu tunggu dulu. Sampai sekarang belum pakai intensi. Sampai sekarang malah belum pakai intensi. Tapi Bapak doa lingkungan kan Pak ya? Ikut. Nah, kalau doa lingkungan ada intensi? Ada. Ya. Saya cuma mau mengajukan pertanyaan, kalau ada intensi, itu kan sudah jelas permohonan kan ya? Nah, sementara doa rosario itu doa permohonan atau bukan? Devosi. Bukan. Ada yang aneh kan? Doa rosario. Bapak Ibu silakan memperhatikan peristiwa-peristiwa dalam doa rosario. Kalau Bapak Ibu nanti yang saya omongkan Bapak Ibu bisa cari di dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes kedua, Rosarium Virginis Mariae, Rosario Perawan Maria. Bisa di-download, bisa dicari. Rosario itu doa meditasi loh. Yang menjadi jiwa atau inti atau kekuatan dari doa rosario itu adalah merenungkan peristiwa sabda yang menjadi manusia. Saya tidak menyalahkan intensi, saya tidak melarang intensi, jadi tolong jangan fitnah saya. Karena saya sudah mengatakan yang seperti ini dan saya pernah difitnah. Maksudnya seolah-olah saya melarang intensi, saya tidak melakukan itu. Tetapi lihat, kok bisa doa devosi itu sebenarnya mengungkapkan bakti. Doa meditasi ini kok bisa geser jadi permohonan. Sementara kalau doa Angelus tidak pernah geser jadi permohonan kan. Nah, tolong kemudian coba lihat lagi kalau doa Salam Maria. Salam Maria, ya. Ada dua bagian kan? Salam Maria, penuh rahmat, sampai terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bagian pertama. Bagian kedua, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Doakan kami yang berdosa ini. Bapak Ibu, saya sakit. Doakan saya yang sakit ini. Supaya apa? Kalau bisa sehat, ya sehat lagi. Kalau memang udah nggak bisa disembuhkan, ya Tuhan, segera panggil saja. Doakan saya yang lapar ini. Supaya apa? Supaya tahan lapar atau bisa segera memperoleh makanan. Doakan saya yang berdosa ini. Supaya apa? Supaya saya bertobat, supaya saya diampuni dosa. Coba Bapak Ibu, intensi doa rosario yang isinya 10 doa Salam Maria, intensinya minta jodoh. Harusnya kan bukan doakan kami yang berdosa ini, doakan saya yang jomblo ini, gitu kan? Nah, ada yang sekali lagi yang kita perlu perhatikan.
Kok bisa doakan saya yang berdosa ini diabaikan malahan? Seolah-olah doa Salam Maria hanya menjadi syarat supaya permohonan saya dikabulkan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, orang pergi kepada Bunda Maria dengan pakai kiasan yang kasar ya. Sebenarnya mau minta kepada Tuhan Yesus, tapi ya ngomongnya lewat mamanya lah. Kalau mamanya yang minta, nggak akan ditolak permintaannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan yang seperti itu, saya tidak mempermasalahkan, saya tidak menyalahkan, yang saya sampaikan, apakah itu tidak membatasi, mempersempit, mengecilkan peran Bunda Maria? Apakah Bunda Maria itu hanya, pakai kata hanya, menjadi, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, tambal butuh. Dalam bahasa Indonesia apa itu artinya, Bu? Saya hanya datang kalau saya memerlukan bantuan. Kalau nggak bawa proposal, nggak pernah mau main. Kalau kalian bawa proposal, datang terus. Nah, malam ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran yang lebih serius tentang Bunda Maria. Nah, dan peran Bunda Maria ini berkaitan erat dengan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berkaitan erat dengan kasih Allah kepada manusia. Sekarang kita mulai dengan membuka, Bapak Ibu tolong ya, ini sebenarnya yang malam ini nggak ikut diskusi agak rugi, karena mengandaikan Bunda Maria karena itu pengetahuan yang biasa aja. Tapi tunggu dulu, coba sekarang tolong membuka Yohanes bab 3 ayat 16. Kita buka Injil Yohanes bab 3 ya. Bab 3 ayat 16. Bapak Ibu sudah hafal kan? Karena begitu besar. Ya. Jangan berhenti di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, perhatikan ayat ini. Yang ada adalah Allah yang begitu, yang sangat mengasihi manusia. Orang yang mengasihi itu satu, dalam hati menginginkan kebahagiaan, kebaikan orang yang dikasihi. Dua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Makin besar kasihnya, makin besar juga pengorbanannya. Ini kalau yang menjelaskan ibu-ibu pasti langsung nyambung. Walaupun ibu mungkin nggak berbicara, tetapi ibu jelas lebih gampang mungkin memahami ini ya. Orang yang mengasihi menghendaki kebaikan orang yang dikasihi. Bapak Ibu lihat, Bapa mengasihi dunia, mengasihi manusia. Bapa menghendaki manusia bahagia? Iya. Yaitu Bapa menghendaki manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kemudian yang mengasihi itu berani berkorban. Korban Bapa itu tampak dalam diri Yesus kan? Dan Bapak Ibu lihat, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi gambarannya begini, untuk menyelamatkan manusia, Bapa rela mengorbankan anak tunggalnya. Anak tunggal itu kan, Bapak Ibu yang punya anak tunggal, silahkan membayangkan, memikirkan. Itu harta yang lebih berharga daripada segala sesuatu kan. Kalau anaknya banyak, enggak apa-apa hilang satu. Coba kalau anaknya satu. Ini yang sangat berharga, paling berharga, tidak ada yang lebih dari itu. Bapa mengaruniakan anak tunggalnya. Sekali lagi, yang dikehendaki Bapa adalah manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian Bapa mengaruniakan anaknya. Siapa anak Bapa itu? Gampang kita menjawabnya, Yesus. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka Yohanes bab 1.
Yohanes bab 1, Bapak Ibu ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, lalu ke ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, perhatikan kalimat di ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Nah, di mana firman itu jadi orang, jadi manusia? Apakah tiba-tiba muncul manusia kemudian diberi nama Yesus seperti Mr. Bean itu? Tiba-tiba muncul orang sudah gede gitu? Enggak kan? Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Di mana jadi manusianya? Jawabannya sederhana kan? Sederhana kan? Di rahim Maria. Di rahimnya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan beralih ke ini Injil Lukas bab 1 ayat 30 berapa itu? 3648. Bukan, sebentar. 26 sampai 38. Ini perikop yang ya sangat terkenal untuk orang Katolik. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, terpujilah Kristus. Nah, sekarang begini. Menggunakan pengalaman yang sangat biasa. Ibu-ibu, misalnya pilih ibu-ibu ya, nanyanya ke ibu-ibu dulu. Tolong mengingat waktu ibu pacaran dulu. Dulu pacaran apa dijodohkan? Nah, tolong mengingat proses ya, dari pacaran, terus tunangan, setelah tunangan, perkawinan. Setelah perkawinan,
Berikutnya apa? Hah? Melahirkan. Melahirkan. Persalinan, punya anak. Ibu waktu itu mulai berpikir akan punya anak, itu kapan? Setelah menikah. Setelah menikah baru. Mau jodoh. Bagaimana, Bu? Cita-cita waktu mau mencari jodoh. Waktu cari jodoh sudah berpikir tentang akan punya anak. Masa setelah perkawinan baru berpikir tentang punya anak? Kadang-kadang pada pacaran aja udah mikirin nama untuk anaknya gitu kok. Kalau sekarang seorang perempuan posisinya bertunangan, punya tunangan. Lalu kepada perempuan ini dikasih tahu, dikatakan, kamu akan punya anak. Normalnya jawabannya bagaimana? Normalnya jawabannya bagaimana? Jangan fitnah. Mana mungkin saya selingkuh. Bagaimana mungkin? Nah, mau perhatikan urutannya ya. Pacaran, lalu tunangan, lalu menikah, lalu punya anak. Lalu waktu tunangan kepada ibu waktu itu dikatakan kamu akan punya anak. Amin. Senang. Iya iyalah. Oh, habis itu saya nikah, setelah nikah ya kan saya punya anak. Kan gitu toh. Haleluya, alhamdulillah. Masa cuma dikatakan kamu akan punya anak. Selingkuh ya kamu. Loh bukan itu urusannya. Kecuali dikatakan kamu hamil kan. Nah, itu lain. Kan saya tekanan sudah jelas. Akan. Bukan kamu hamil ya. Berarti kamu aneh-aneh ini. Nuduh. Nah, itu. Kalau dikatakan kamu akan punya anak, ya iyalah. Habis itu saya nikah, setelah nikah ya saya punya anak. Kepada Maria dikatakan, Maria bertunangan ya, kamu akan punya anak. Kok Maria mengatakan bagaimana? Bagaimana mungkin? Ada yang aneh di jawaban Maria. Bapak Ibu boleh catat sebentar, tulis saja. Bapak Ibu yang punya Alkitab dalam bahasa lain boleh cek terjemahannya. Di dalam teks itu bunyinya di terjemahan, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena aku belum bersuami. Nah, yang tolong perhatikan, aku belum bersuami itu. Dalam bahasa Yunani bunyinya uginosko andros. Yang Bapak Ibu yang punya terjemahan dalam bahasa Inggris boleh dicek. Itu mungkin ketemu ya yang menghadapi teks dalam bahasa lain. Ayat berapa, Pak? Ayat 34. Saya ada. Ada? Coba dicek. Then Mary said to the angel, "How can this be if I am a virgin?" Tuh, kalimatnya begitu kan? Ada lagi, since I do not know a man. Nah, perhatikan yang di terjemahan yang dibaca Pak Helmi. Ya, since I do not know the man, know a man. I do not know a man. Ya. Not a man. Berarti tidak minat nikah. Ya, nggak kenal laki. Ini tindakan atau yang sama sekali tidak biasa untuk orang Yahudi ya. Dari situ kita bisa mengetahui, kita hanya berdasarkan teks ya, Maria itu sebenarnya mau selibat, tapi di bawah naungan, di bawah lindungan Yusuf. Sekali lagi ini tidak biasa untuk orang Yahudi. Kalau Maria memang menjalani proses yang biasa, Maria nggak akan bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku nggak punya suami kok. Aku nggak kenal laki-laki kok. Nah, nanti sekali lagi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan orang lain yang mempertanyakan, perhatikan itu tadi terjemahan di dalam bahasa Inggris. Tapi tunggu dulu, dalam bahasa Inggris itu ada lebih dari 20 terjemahan ya bahasa Inggris itu. Kalau yang terjemahan yang pertama tadi mengatakan I'm a virgin,
Dan kemudian yang kedua, I do not know man. Nah, itu memang terjemahnya mendekati. Tadi dalam bahasa Indonesia terjemahnya agak jauh ya, malah jauh ya. Aku belum bersuami. Ya, kalau saya jadi malaikatnya jadinya, ya nanti kan kamu punya suami, selesai soal. Ternyata bukan begitu. Dan lihat bagaimana Maria yang adalah seorang perawan yang tidak mengenal laki-laki akhirnya punya anak. Roh Tuhan, mana tadi teksnya? Roh Kudus. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi anak yang dilahirkan oleh Maria itu bukan anak Pak Yusuf. Secara legal, kalau ditulis di akte kelahiran gitu, nggak apa-apa ditulis anak Pak Yusuf. Tetapi kalau bicara tentang asal-usul yang sesungguhnya dari anak yang dilahirkan Maria, itu bukan benih Pak Yusuf. Yang membuat Maria mengandung itu adalah Roh Kudus, yang dilahirkan oleh Maria itu adalah anak Allah. Tapi kembali ya, yang di Yohanes bab 1 ayat 14 tadi. Firman Allah menjadi manusia. Waktu Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, Maria ngerti nggak apa yang akan terjadi dengan anak yang akan dilahirkannya besok akan jadi kayak apa? Enggak. Tidak tahu. Tidak tahu. Itu seperti ibu ketika melahirkan, membesarkan anak, tahu nggak besok anaknya akan mengalami apa, akan jadi apa? Enggak. Nggak ada kan? Nggak ada buku panduannya kan waktu anak lahir? Nggak ada. Setiap anak punya keistimewaan dan seterusnya, dan Bapak Ibu menemani anak-anak sampai mereka dewasa. Sampai Bapak Ibu merasa menyelesaikan tugas di dunia ini. Nah, ketika Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Apa artinya kalau kemudian mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Itu sama dengan Maria membuka diri dan mengatakan, apa yang kau katakan, aku akan mengandung, melahirkan, ya itu biarlah itu terjadi. Menerima. Ibu-ibu, masih ingat nggak waktu mengandung dulu, jalannya beda itu? Jalannya berbeda kan ya? Beda. Beda. Jalannya lebih hati-hati kan? Ya. Hati-hati atau ekstra hati-hati malah? Ekstra. Ekstra hati-hati. Makanannya dijaga habis. Dijaga beneran. Nggak akan makan sembarangan. Diajak ngobrol nggak waktu anak di dalam rahim? Iya. Diajak ngobrol, jawab nggak anaknya? Ledak-leduk. Ledak-leduk. Anaknya udah nendang-nendang. Nah, kemudian, kalau proses melahirkan, ya Bapak Ibu, ya saya nggak akan ngomong itu, nggak tega saya ngomong. Tapi kemudian begini, begitu anak lahir, lebih pinter mana? Anak manusia atau anak ikan? Begitu lahir. Anak ikan bisa langsung berenang. Berenang. Sama anak sapi. Jelek ya, saya pakai perbandingan jelek sekali ya. Anak sapi itu loh, tunggu aja beberapa menit, nggak sampai hitungan jam, sudah langsung jalan. Berdiri jalan. Nah, kalau anak manusia, untuk bisa jalan, berapa lama nunggunya? Setahun lebih. Setahun itu lebih. Bapak, Ibu, saya ngomongnya sama Ibu aja. Bapak-bapak silahkan dengarkan saja ya. Nggak usah cemburu karena ini kesempatan buat saya untuk bertanya. Nah, kan kemudian begini. Waktu anak dari lahir sampai bisa jalan itu,
Tolong ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan cara bapak mendampingi, cara ibu mendampingi anak. Hati-hatinya kayak apa? Berikutnya, anak ibu bisa mengucapkan satu kata setelah ibu mengucapkan berapa ribu kata. Berkali-kali. Setelah mengucapkan ribuan kata, anak ini baru ngomong satu kata. Ini keterlaluan anak ini. Dan harus ngomong terus kan, karena berharap anaknya bisa bicara. Ya. Nah, apakah orang berpikir tugas Maria itu hanya melahirkan, setelah itu dibiarkan sendiri, gede sendiri, cari makan sendiri? Ya enggak lah. Dia menjadi manusia. Kalau memakai surat Ibrani, ia menjadi sama seperti kita. Dia dicobai seperti kita, cuman dia tidak berdosa. Bahasa yang lebih kuat, ia sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ini saya bicara dalam pemahaman Kristiani. Dalam pemahaman yang lain saya tidak diskusikan. Nanti nggak nyambung nanti. Nah, kemudian, dari yang gampang ya, ngajari jalan, ngajari ngomong. Nah, kalau Bunda Maria itu netain Tuhan Yesus apa enggak? Ya iyalah, maksudnya gimana coba? Di satu kesempatan, berbahagialah ibu yang melahirkan, berbahagialah yang menyusui. Itu disebut untuk ibu Yesus. Nah, kemudian, itu seorang anak, seorang bayi manusia bergantung sepenuhnya kepada ibu, itu berapa lama coba? Kalau hitungan paling jelek, sampai balita itu ya. Kalau umur 3 tahun sudah disuruh masak sendiri, pasti anak istimewa. Ya, mengajarkan macam-macam. Tetap mengajarkan macam-macam. Dan kemudian berikutnya, silahkan mengingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu juga belajar kitab suci dari kecil ya. Tuhan Yesus lahir sebagai seorang Yahudi. Tidak bisa dipungkiri, sudah pasti. Nah, seorang Yahudi itu punya kebiasaan begini. Sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah ada kebiasaan ini. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Anak umur 6 tahun, itu oleh bapaknya diajari baca kitab suci. Diajari baca Taurat. Bapaknya yang ngajari. Nah, kemudian, berikutnya, nanti umur 13, pada hari Sabat yang paling dekat dengan hari ulang tahunnya, anak ini akan dibawa kepada rabi di sinagoga untuk diuji pembacaan Alkitabnya, pembacaan Taurat. Umur 6 sampai umur 13. Bapak Ibu ingat kan, Yesus agak maju ya. Bukan umur 13, umur 12. Nah, sekarang tolong Bapak Ibu ke Yesus yang umur 12 tadi, ke Lukas ya. Bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Silakan dibacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya
dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua senang kalau punya anak cerdas. Senang. Nggak ada berharap punya anak yang nggak cerdas. Berharap anaknya cerdas. Kalau dikasih tahu gampang mengerti, cepat mengerti. Nggak usah dikasih tahu ngerti. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan anak cerdas, pernah dibuat repot apa enggak? Dengan pertanyaan yang diajukan. Banyak orang tua harus belajar macam-macam karena berhadapan dengan anak yang cerdas. Dan Bapak Ibu lihat di dalam teks ini tadi, di ayat berapa tadi dikatakan kalau Yesus itu anak yang cerdas. Jelas dikatakan Yesus itu cerdas ya. Nah kemudian Yesus ada di tengah para alim ulama, para pemuka agama Yahudi. Yesus ada di antara mereka. Yang dilakukan Yesus di situ ngapain? Yesus mendengarkan mereka berbicara. Yesus mengajukan pertanyaan. Ya. Dan ketika mendengarkan pertanyaan, Yesus juga menjawab. Dan perhatikan, yang membuat mereka heran. Ya. Yesus menjawab, Yesus bertanya, tampak anak ini cerdas sekali. Loh, kalau umur 12, Yesus bisa berani bicara di depan orang-orang yang seperti itu. Tiba-tiba dia bisa bicara begitu. Nah, Bapak Ibu, ini dulu Tuhan Yesus nggak sekolah di SD mana gitu ya, tapi rupanya homeschooling. Anak-anak Yahudi ya begitu. Yang saya bilang tadi, lo umur 6 sampai umur 13, bapaknya ngajari. Kalau anak bapaknya nggak bisa ngajari, bayar orang untuk ngajari baca Taurat. Kalau sudah nggak bisa ngajari, nggak bisa bayar orang, sinagoga menyediakan tempat dan guru untuk belajar. Nah, kalau melihat Yesus umur 12 yang secerdas itu, lalu perhatikan kemampuannya dalam berbicara, entah bertanya untuk dan menjelaskan, nggak mungkin kita tidak menengok ke rumah Pak Yusuf. Yusuf, Maria, perhatikan, kebayang bagaimana dia mereka mendidik Yesus. Tapi Maria juga harus berhadapan dengan satu kalimat yang dia sendiri nggak paham. 3 hari hilang. Bapak ibunya nyari. Silahkan membayangkan, 3 hari nyari anak. Itu paling udah diumumkan di Instagram, di Twitter gitu ya. Udah diumumkan di mana-mana. Udah mau lapor polisi sebenarnya. 3 hari nyari berdua. Jadi sudah jalan pulang dari Yerusalem sehari, lalu nyari di antara rombongan-rombongan yang pulang dari Yerusalem, enggak ketemu, balik lagi ke Yerusalem. Itu perjalanan kembali ke Yerusalem yang pasti akan melelahkan, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Tapi ya, jangan membayangkan bait Allah itu seperti gereja Maria Bunda Karmel gitu ya. Tuh, terlalu kecil.
kompleks yang besar sekali. Kompleks yang sangat besar. Sehingga nyari itu bukan soal yang sederhana. Jadi nyari sampai 3 hari. Setelah ketemu, ibunya nanya, ngapain kamu kok tega berbuat demikian kepada kami? Kenapa sih mau tinggal di sini nggak ngomong-ngomong? Kenapa kamu membiarkan kami mencari kamu sampai seperti ini? Kemudian Yesus jawab apa? Mengapa kamu mencari aku? Ibu coba. Ibu nyari anak ibu, ketemu, lalu anaknya jawab, ngapain mama nyari aku? Ibu apain anak itu coba? Cubit. Kewer. Kalau cubit di sebelah mana yang dicubit? Yang di lengan apa di paha? Saya pernah tanya kepada anak-anak, itu rupanya paling menyakitkan itu kalau bukan dicubit. Cubit besar di paha itu. Tetap. Nah, ini Maria mendapat jawaban seperti itu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Maria ngerti? Enggak. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Enggak ngerti. Nah, ini contoh Bapak Ibu, waktu malaikat Gabriel menjumpai Maria. Dan Maria menyatakan kesanggupan untuk melahirkan anak Allah. Dia diberitahu apa enggak besok apa yang akan terjadi dengan anak ini? Apa saja yang akan terjadi? Enggak tahu. Jadi begitu mengatakan, ya, aku siap. Ya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, yang kau katakan. Tapi itu tidak berarti Maria ngerti semua yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu mengingat waktu Tuhan Yesus lahir, itu apa Maria nggak keheranan tahu-tahu gembala-gembala pada muncul dan gembala-gembala cerita kalau malaikat menjumpai dia, apa nggak bingung itu? Nah kemudian lihat kalimat di ayat 51, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup ya dalam asuhan mereka. Berarti sebelumnya kan ada di dalam asuhan mereka kan? Jadi dari Yesus masih ada di dalam rahim sampai seterusnya, Yesus ada di dalam asuhan Pak Yusuf dan Bu Maria. Enggak usah bingung kalau ada yang mengatakan umur 12 sampai umur 30 Yesus kemana? Udah tahu kan jawabannya. Nah kemudian begini, Bapak Ibu tahu kan kalau Tuhan Yesus itu seringkali dipanggil dengan sebutan Rabi. Dengan sebutan Rabi. Nah, Rabi atau guru agama Yahudi itu harus melewati proses pendidikan. Jadi, umur 13, hitungan normal tadi ya, sampai umur kurang lebih 22. Umur 12 sampai 22, itu seorang anak yang ingin jadi rabi harus belajar, harus sekolah. Nah, tapi kemudian nanti mereka harus mengambil pendidikan profesi, maksudnya yang buat nyari duit. Pekerjaan sebagai rabi, itu tidak mendatangkan uang. Jadi mereka mengajar Taurat, mereka mengajar ini, tapi mereka tidak terima honor. Dan Bapak Ibu, saya bukan rabi ya. Nah, kemudian nanti umur 22 sampai 24 anak ini calon rabi ini harus belajar bekerja. Masuk akal kan Bapak Ibu bisa mengerti sekarang kenapa Yesus disebut tukang kayu. Paulus itu rabi, tapi dia punya pekerjaan apa? Tukang kemah. Itu kebiasaan para rabi. Nah, kemudian Yesus menjadi rabi dan mengajar di sekitar Galilea. Di sekitar Galilea. Tunggu dulu. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Pernah mengalami nggak anaknya diomongin jelek oleh orang lain? Anak ibu masih remaja, lalu Bapak Ibu mendengar orang ngomong jelek tentang anak ibu.
Tidak semua pernah mengalami, tapi yang pernah mengalami. Yang pernah mengalami. Saya tidak bertanya Bapak Ibu nyari orang itu apa enggak. Yang nomor satu saya tanya, perasaan Ibu bagaimana? Sedih lah. Sedih. Sedih. Sedihnya level berapa, Bu? 9. Level 9. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka, sebentar saya pilih teks ya. Bapak Ibu masih ingat, bisa mengingat nggak? Bisa teks yang mengatakan orang bilang kalau Yesus itu kerasukan setan gitu. Markus ini ya. Bacaan Markus tadi 3. pagi. Markus Masih bisa tadi pagi. Bisa tadi pagi ya? Ya, Markus 3. Markus bab berapa? Bab 3. Bab 3. Coba dibuka. Markus 3 ayat 20 ya, Pak? Iya, sampai 30. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena buat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini klarifikasi dulu ya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang mengatakan kalau Yesus tidak waras lagi, siapa? Kalau hanya membaca ayat 21. Yusuf dan Maria. Iya, kaum keluarga kan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini contoh kalau baca satu ayat itu maknanya bisa lain kalau dibaca dengan memperhatikan keseluruhan perikop. Tidak waras lagi. Jadi mereka mengatakan Yesus tidak waras lagi. Pertanyaannya mereka ini sebenarnya siapa? Masa kaum keluarganya datang lalu tiba-tiba ambil simpulan, enggak waras lagi ini, pulang. Enggak bisa begitu kan? Coba lihat ayat 22. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Jadi orang-orang ini, ahli-ahli Taurat ini bilang, Yesus itu adalah orang yang kerasukan Beelzebul. Kerasukan panglima setan. Lalu mereka juga berkata, dengan
penghulu setan, ia mengusir setan. Dengan bantuan panglima setan, ia mengusir setan bawahan. Nah, kemudian lihat ke ayat 30. Ia berkata demikian, karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi Yesus dikatakan ini orang ini nggak waras lagi. Dia kerasukan roh jahat. Dia kerasukan setan. Kenapa kok dia dibilang begitu? Lihat ke ayat 20. Yesus masuk ke sebuah rumah. Datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ini pada ngapain sih ngumpul-ngumpul begini? Nah, kalau kita memperhatikan keseluruhan Injil Markus, Bapak-Ibu akan melihat Yesus itu di mana-mana bikin mukjizat, di mana-mana mengajar. Lihat, makan aja dia nggak sempat. Ini melihat kekuatan Yesus ini sampai bahkan mengusir setan. Maka orang mengatakan orang kerasukan ini. Nah, kemudian lihat berita atau kalimat-kalimat seperti itu sampai ke telinga keluarga Yesus. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang. Masa nggak ada ibunya? Ayo ke ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau. Kalau kita mulai dari sisi keibuan itu tadi ya, masa anaknya dikatain, anaknya udah dewasa ya, dikatain kerasukan, dikatain gila, masa ibunya diem saja? Enggak bisa. Mungkin seorang ibu nggak bisa menggunakan kekuatan fisik untuk membela anaknya. Tapi perasaan ibu, hati ibu seolah-olah mengikuti hadir bersama anaknya kan. Sehingga yang dirasakan oleh anak itu dirasakan oleh ibunya. Ketika anaknya disakiti, ibunya merasa disakiti. Dan pengennya ngapain kalau nggak membela, nggak membalas. Kadang-kadang yang kalimat yang sederhana, pengennya cuma memeluk anak yang sudah diejek, sudah dibully, sudah disakiti orang lain, dipeluk. Gitu nggak, Bu? Iya. Iya, Pak. Ini saya ngajak Bapak Ibu membaca Alkitab pakai hati. Ya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang nangis, ya cari tisu sendiri. Nah, kemudian begini, kalau ibunya sampai nyari Yesus, karena ada situasi yang seperti itu. Tapi ketika mendengar jawaban Yesus, ya di ayat 33, banyak orang yang memandangnya, oh ini Yesus nyangkal ibunya. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tunggu dulu, ini menyangkal Yesus menyangkal ibunya. Kalau sampai mengatakan ini kalimat yang diucapkan oleh Yesus itu adalah penyangkalan terhadap ibunya, memangnya pada nggak ingat apa yang ngomong kayak gitu? Lukas bab 1, 26 sampai 38 tadi. Yesus itu lahir karena Maria melakukan kehendak Allah. Yesus lahir menjadi manusia karena Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Di mana penyangkalan terhadap ibu Yesus? Tidak ada. Kita malah mengatakan itu penegasan terhadap apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, kemudian Bapak Ibu, waktu anak-anak masih kecil, masih balita, lalu sakit, Ibu pernah nggak mengatakan, adik sakitnya untuk mama saja, adik jangan sakit. Pernah ngomong gitu apa enggak? Iya, Pak. Ada nggak yang kemudian menyangkal ibu? Ya nggak mungkin lah.
Memang ada dokter yang bisa transfer penyakit. Nggak ada yang ngomong begitu kan? Dan nggak ada yang ngatain ibu, ini kalimat apaan, ini nggak masuk akal, nggak logis. Nggak ada yang mengatakan begitu. Tapi coba ingat-ingat, kenapa ibu mengatakan seperti itu? Kenapa seorang ibu mengatakan seperti itu kepada anaknya? Anaknya sakit. Nggak tega melihat anaknya sakit. Mendingan aku yang sakit, tapi kamu jangan sakit. Iya. Berikutnya lagi, kalau sampai terjadi, anaknya masih muda tapi meninggal, ibunya ngomong apa? Nah, nangis geru-geru. Ya nangis, tapi ngomong apa? Bicara apa? Kok duluan dia gitu. Kok aku aja yang mati. Kok duluan kamu, aku aja yang mati. Lalu yang lain lagi mengatakan, aku ikut kamu. Ya tukar dengan ibu daripada anak mati. Itu yang dibilang ibu saya waktu adik saya meninggal. Iya. Padahal anaknya banyak loh. Ada yang meninggal satu dibilang aku ikut kamu saja. Ini bukan jawaban soal logika. Tapi jawaban yang hanya bisa diterima, dimengerti dengan hati. Ya, berikutnya. Kalau anak ibu dipukulin, ibu mau buat apa? Bawa sapu, bales. Iya betul, saya bales. Bawa sapu, yang punya izin bawa pistolnya, cari orangnya. Pakai ngomong dulu apa enggak? Enggak pakai ngomong dulu, Pak. Enggak pakai ngomong, langsung. Atau kalau pakai ngomong terus, jangan kasih koma. Jangan kasih kesempatan dia jawab, ngomong terus gitu. Habis itu lanjutkan dengan tindakan. Yang ini pengandaian ya, pengandaian, cuman membayangkan. Kalau anak ibu dihajar orang, dianiaya sampai mati di depan ibu bisa tahan ngelihat dia? Nggak ada yang bisa tahan. Nggak akan tahan. Lemes, habis itu pingsan. Lalu kasih minyak angin di hidungnya. Bangun. Kalau bangun ingat lagi anaknya dibunuh. Pingsan lagi. Nah, begitu seterusnya. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka Injil Yohanes bab 19. Ayat berapa, Pak? Yohanes 19 ya, ayat 16b sampai dengan 27. Silahkan. Saya baca ya. Ya, silahkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau Yesus disalib, ini waktu Yesus disalib, penyaliban ini terjadinya di tempat ramai atau di tempat sepi? Di tempat ramai, Pak. Buktinya apa kalau di tempat ramai? Itu banyak orang yang melihatnya. Banyak orang yang melihatnya. Terus masih ada yang lain. Coba perhatikan tulisannya. Ya. Tulisan ya di ayatnya. Yang lihat di ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Ya, membaca tulisan itu. Tempat di mana Yesus disalibkan dekat kota. Lalu kata-kata itu ditulis dalam 3 bahasa kan? Ya. Itu jelas menunjukkan kalau Yesus disalibkan bukan di tempat sepi, tapi di tempat ramai. Nah, salib, hukuman salib itu ya selain untuk menghukum mati, meniadakan orang yang dianggap sebagai orang berbahaya, orang jahat ya. Hukuman salib itu sebenarnya juga dilakukan untuk memberi efek teror. Teror, menakutkan. Nah, orang yang disalib itu jelas, nah, digantung di tiang. Bisa jadi hanya tiang begitu saja. Bisa jadi tiang huruf T besar. Tapi yang biasanya kita pahami tentang salib Yesus, ya, tiang palang seperti huruf T kecil. Kalau ada tulisan. Nah, kemudian orang yang digantung di kayu salib itu bisa tangan sama kakinya diikat di situ. Tapi bisa juga dipaku. Penggalian arkeologis menunjukkan ya ada penemuan itu ada tulang di ini tumit masih tertinggal pakunya di situ. Ada penemuan seperti itu. Nah, umumnya ya orang yang dihukum salib itu digantung di tempat ramai, lalu dibiarkan mati tergantung, dibiarkan berhari-hari di situ, sampai bisa jadi dagingnya habis dimakan burung pemakan bangkai. Itu dalam pemahaman biasa. Kalau Bapak Ibu dulu pernah nonton film Spartacus ya, pemberontakan budak, tapi yang main sudah itu bapaknya Michael Douglas ya. Ada film lama sekali. Douglas. Iya. Dan itu bisa lihat di situ. Budak-budak yang memberontak disalib di sepanjang jalan menuju Roma. Disalibnya di sepanjang jalan, bukan di tempat sepi. Bukan seperti orang dieksekusi mati dengan ditembak tanpa ada yang tahu. Bukan, ini malah ditunjukkan. Kamu budak, kamu berontak, konsekuensinya kamu akan mengalami yang seperti ini. Yesus itu waktu di mahkamah agama dituduh menghujat Allah, ya kan? Mengaku sebagai anak Allah, dia harus dihukum mati. Tapi lihat, ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, Yesus dibawa dalam keadaan terbelenggu.
Seolah-olah Yesus adalah orang jahat. Ketika dikasih pilihan, Yesus atau Barnabas yang dibebaskan, orang Yahudi menjawab, bebaskan Barnabas, padahal dia pemberontak, pembunuh, perampok. Itu berarti untuk menunjukkan kepada Pilatus, Yesus lebih berbahaya daripada pemberontak ini. Dan Yesus memang ditargetkan oleh orang Yahudi untuk dihukum mati. Tapi mereka memberikan tuduhan yang palsu kepada Yesus. Jadi Yesus difitnah, dia adalah pemberontak. Mau memimpin orang Yahudi ngelawan Roma. Dan hukuman yang cocok untuk orang seperti ini itu adalah salib. Kalau hanya mengikuti hukum yang ada di dalam ini, hukum orang Yahudi, mahkamah agama tadi ya, menghujat Allah itu hukumannya adalah hukuman mati tapi dilempari batu, bukan disalib. Nah, Yesus dah memikul salib ke Golgota, di situ dia disalibkan, itu berarti digantung di palang, dipaku, orang banyak melihat, dan kemudian ibunya ada di mana? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Perhatikan ibunya. Di hadapan anaknya, di hadapan orang yang dilahirkannya, dia berdiri. Padahal orang yang sudah dilahirkannya itu menghadapi kematian, penganiayaan yang sedahsyat ini. Waktu Tuhan Bunda Maria diberitahu kamu akan mengandung dan melahirkan anak Allah, Bunda Maria sudah tahu belum? Udah dikasih tahu belum kalau anaknya bakal mati dengan cara kayak gini? Enggak. Nah, dan nggak siap kan? Ini anaknya akan mati dengan cara bagaimana? Sekarang kalau sampai terjadi orang mengatakan, orang lain pasti bukan orang Katolik, orang lain mengatakan, ya Maria itu hanya melahirkan. Kata hanya melahirkan itu saja sudah salah kan ya? Betul. Melahirkan kok hanya. Itu sudah aneh sekali kalimat itu. Dan itu berarti mengabaikan semua yang dialami, dilakukan Maria dengan segala konsekuensinya tadi. Sekali Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, walaupun dia tidak tahu apa yang bakal terjadi, Maria ikuti terus. Selalu mengerti, banyak nggak mengertinya. Banyak di Injil Lukas keterangan bahwa Maria tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan dia hanya menyimpan itu di dalam hati, berulang itu terjadi. Nah, kemudian catatan kecil ya. Kalau ini membaca ayat 26 dan 27, setelah Yesus wafat, Bunda Maria ikut siapa? Hanya membaca ayat 27 ya. Ikut muridnya. Apalagi kalimat terakhir. Ikut muridnya. Ya. Sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumah. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus punya adik, adiknya akan terima ini apa enggak? Pasti kalau Yesus punya adik-adik ya, enggak terima. Ibunya ikut murid abangnya, ya enggak akan terima lah begini. Dan kemudian dalam ya, jadi ini Bapak Ibu yang kita bisa perhatikan, kita bisa lihat di dalam ya Injil berkaitan dengan kehidupan Yesus. Saya tadi menyebut orang lain bicara tentang Maria. Nah sebaliknya yang orang Katolik bagaimana? Yang seperti ini semua seringkali diabaikan. Yang dipikirkan, saya tidak mengatakan semua ya, yang banyak dilakukan, banyak orang melakukan, yang dipikirkan pokoknya Maria itu ibunya Yesus. Kalau minta apa-apa kepada Tuhan Yesus lewat ibunya saja. Yang ini semua tadi nggak diurus. Pertanyaannya, kalau melihat Bunda Maria yang seperti ini semua ini tadi, jangan-jangan Bapak Ibu malah nggak tega minta apa-apa kepada Bunda Maria. Yang dilakukan oleh Bunda Maria itu ini istimewa.
Nggak ada orang lain yang melakukan. Nggak ada yang melakukan. Dan kalau gereja Katolik menghormati Bunda Maria, perkara orang lain salah paham, biarin aja ya, tunggu dulu. Kalau gereja Katolik menghormati Bunda Maria, ya karena ini tadi. Bapa yang mengasihi manusia, mau membawa manusia ke surga, kehidupan kekal, itu mengaruniakan anaknya, Firman yang menjadi manusia. Dan Firman yang menjadi manusia itu lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Tapi jangan pernah berpikir Maria hanya melahirkan. Hanya melahirkan itu saja salah, tapi mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, menjaga, dan menemani Yesus di puncak karya penyelamatan yang dikerjakannya. Nah, kemudian kalau kita mengerti ini semua, Bapak Ibu, saya tidak akan bertanya Bapak Ibu harusnya memohon apa kepada Bunda Maria ya. Memohon apa kepada Tuhan lewat Bunda Maria, tepatnya begitu. Agar taat kepada Allah. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan yang lebih lanjut, ini kalau melihat Bunda Maria, dan melihat yang seperti ini semua tadi, ini ada rasa malu nggak dalam diri kita melihat Bunda Maria? Bisa jadi, oh ya kan Bunda Maria orang istimewa yang begini begitu, ya. Tetapi Bapak Ibu memang kalau Bunda Maria diberikan kepada kita dan Bunda Maria mengambil peran ini, maka kita perlu belajar. Penghormatan kita kepada Bunda Maria memang tidak menggantikan penghormatan kepada Yesus, tidak menyamakan Bunda Maria dengan Yesus. Itu sudah pasti, orang lain nggak ngerti itu. Tetapi pelajaran yang serius adalah, ini ngomongin ketaatan. Ketaatan yang sesungguhnya kepada Tuhan itu pakai syarat apa enggak? Tanpa syarat. Harusnya enggak ada syarat, tapi kadang-kadang saya mengajukan syarat kepada Tuhan. Kalau sebenarnya saya bisa melakukan ini, kalau sebenarnya saya mau taat ini, diganggu terus sampai saya nggak bisa taat. Dan kemudian, Bapak Ibu, dengan memperhatikan yang dikerjakan, yang dialami oleh Bunda Maria, dan kemudian kita ingat Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Kenapa menyebut diri saya orang berdosa? Lalu minta tolong kepada Bunda Maria, supaya Bunda Maria mendoakan saya. Perlawanan terhadap dosa. Ini menjadi sesuatu yang sangat serius untuk setiap orang yang mengikuti Yesus. Dan kemudian, Maria menunjukkan kesediaannya untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Dan lihat, ketaatannya, kesediaannya menjadi hamba Tuhan diwujudkan dengan menerima tugas itu. Hamba itu aktif. Hamba itu bertindak. Bukan, aku ini hamba Tuhan, terus diem aja gak ngapa-ngapain. Itu bukan hamba, itu patung. Hamba itu mendengarkan yang dikehendaki tuannya dan melakukan apa yang dikehendaki yang menyenangkan tuannya. Kebahagiaan seorang hamba justru ketika melakukan sesuatu untuk tuannya, bukan ketika tuannya melakukan sesuatu untuk dia. Aneh sekali itu. Belajar dari Bunda Maria, kita mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Tuhan, bantulah aku untuk melakukan kehendak-Mu. Bunda Maria, tolonglah aku, doakan aku, supaya aku memiliki ketaatan seperti-Mu, supaya aku mengabaikan, mengalahkan kecenderunganku kepada dosa, dan hanya melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Baik, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan.
Ya, baik. Ibu Martina, silakan kita pada bagian sesi tanya jawab. Monggo, Bu. Ya, baik Pak Seto. Terima kasih untuk pemaparannya. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan Pak Seto. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Seto di sini, Pak Seto di awal mengatakan tentang doa rosario yang didoakan dengan intensi, seolah berdoa karena ada perlu memohon. Bagaimana sebaiknya cara berdoa kepada Bunda Maria? Mungkin ada triknya atau apa, bagaimana gitu Pak Seto? Pertanyaan yang pertama ini. Dan Baik. Pertanyaan, ya satu dulu Satu-satu ya Pak atau ya. langsung? Ya, satu-satu dulu ya. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu cari dokumen namanya Rosario Perawan Maria ya. Lalu pelajari itu. Atau lain kali kita diskusi juga boleh. Yang perlu diperhatikan, Rosario itu adalah doa meditasi. Dan kemudian yang Mungkin ada yang bocor, boleh tolong di ini. Ya. Nah, yang di meditasi itu bagaimana? Meditasi itu, ya begini, saya gunakan pemahaman yang sederhana ya. Memandang, menghadirkan kembali peristiwa. Kalau Bapak Ibu mengingat bagian pertama doa Salam Maria, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu kan kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria kan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kemudian terpujilah engkau di antara semua perempuan, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ini kan bicara tentang inkarnasi, Allah yang menjadi manusia. Itu saja sudah merupakan peristiwa yang harus diingat, tidak pernah boleh dilupakan. Memandang kembali peristiwa itu, bukan dengan mata tetapi dengan hati, dengan pikiran ya. Itu meditasi. Dalam doa rosario itu ada peristiwa-peristiwa. Peristiwa gembira yang pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Ada peristiwanya kan? Nah, dalam peristiwa itu kita diajak untuk memandang kembali, menghadirkan kembali peristiwa itu. Dengan pikiran, dengan hati, dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah berdoa dengan pikiran, dengan hati yang gembira. Saya berhadapan, saya hadir di depan peristiwa yang saya renungkan itu. Begitu cara. Jadi yang ada kemudian berdoa rosario sambil memandang Tuhan, sambil memandang peristiwa di mana Tuhan Allah menjadi manusia. Itu yang harusnya menjadi ya hal yang mendasar, yang pokok dalam doa rosario. Begitu. Jadi ada sukacita di dalam doa ya Pak ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi tetap berfokus pada sabda Tuhannya. Pertanyaan yang kedua Pak Seto, apakah Maria sadar bahwa anak yang dikandung adalah Mesias? Dan bagaimana Maria bisa yakin meminta Yesus membuat mujizat di Kana? Tolong kembali ke Injil Lukas bab 1, 26, 38 tadi ya. Ya. Kita perlu klarifikasi dulu kalau memperhatikan pertanyaan ini, Mesias dan mukjizat. Ya. Nah. Oh iya kan? Iya, betul. Sadar anak yang dikandung adalah Mesias, bagaimana Maria meminta Yesus membuat mukjizat. Nah, silahkan Bapak Ibu ke Injil Lukas tadi ya. Sekarang begini, Mesias itu sebenarnya adalah raja keturunan Daud yang akan mendirikan kembali kerajaan Israel atau kerajaan Daud yang sudah runtuh. Itu Mesias. Maka Bapak Ibu coba lihat kalau di Injil Lukas bab 1 tadi. Ada kalimat yang yang saya sampaikan ini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Mesias itu adalah raja yang dijanjikan oleh Allah untuk mendirikan kembali kerajaan Daud dan memerintah kerajaan Daud. Nah, ini kan malaikat Gabriel bicara kepada Maria, langsung tampak di situ. Ini kalau dikatakan kepada Maria, Maria langsung tahu. Nah, sengaja saya tidak pilih bacaan yang di Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, kemudian ini pertanyaannya, Maria bilang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Maria nggak nunggu jawaban Yesus, lalu bilang kepada para pelayan, apa yang dikatakan, lakukan. Nah, sama sekarang, kalau ibu punya anak, tinggal bersama dengan ibu sampai umur 30, ibu kenal anak ibu apa enggak? Kenal. Iya. Apa artinya kalau dia sudah ngunci kamar, nggak mau makan, nggak mau minum? Lagi marah. Ngambek. Lagi ngambek. Dan sebaliknya, ini nasi sebakul dihabiskan sendiri. Kelaparan. Nanti kalau bicara lebih detail lagi, lalu Bapak Ibu akan tahu ini anak ini punya kemampuan apa. Ini kalau disuruh duduk, diem, belajar, setengah mati. Tapi disuruh melakukan aktivitas, pekerjaan yang menggunakan tenaga, gampang sekali, senang sekali. Tiap anak punya karakter berbeda-beda dan seterusnya, dan ibu termasuk yang tahu, apalagi kalau tinggal lama. Nah, balik lagi, Maria tinggal bersama dengan Yesus, melahirkan, mendidik, membesarkan Yesus. Ya, wajar kalau Bunda Maria tahu. Dan ketika Tuhan Yesus di Kana itu mengatakan, waktuku belum tiba, Bunda Maria seolah-olah nggak memperhatikan kalimat yang diucapkan Yesus itu ya. Dan keyakinan itu muncul dari mana? Nah, Bapak Ibu, kita baca kitab suci dengan cara yang seperti ini. Ini relasi antara Maria dengan Yesus, orang lain mengabaikan itu. Padahal nggak mungkin relasi Maria dengan Yesus tidak terjalin, tidak terjadi. Itu mustahil kalau tidak ada relasi antara Yesus dengan Bunda Maria. Ya, begitu. Ikatan yang begitu kuat ya, Pak Seto ya, antara Bunda Maria dan Yesus. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu Pak Seto sempat mengatakan mengenai Maria mau selibat di bawah naungan Yusuf. Apakah artinya Yusuf hanya dianggap sebagai abang yang menaungi ataukah tetap sebagai pasangan? Namun jika dianggap sebagai pasangan, maka bagaimana konsep selibatnya? Pelindung. Pelindung. Nah, ya. Dan sekali lagi ini pemahaman yang tidak biasa ya. Dalam banyak hal lain tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan pengalaman untuk memahami Alkitab ya, untuk memahami Bunda Maria dan seterusnya. Tapi pemahaman tentang Maria yang akan hidup di bawah naungan, di bawah lindungan Yusuf, ini sekali lagi yang memang tidak biasa. Orang lain mengatakan, kalau membaca Matius bab 1, ayat 18 sampai dengan 25, tapi mereka bacanya biasanya hanya ayat 25. Maria tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan Yesus. Kesimpulannya berarti sudah melahirkan Yesus, Maria bersetubuh dengan Yusuf. Oh, pantesan punya anak lain seperti yang disebut di Markus bab 6. Seperti yang tadi kita lihat, ibu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Nah, tapi kemudian begini, itu orang lain yang berpandangan begitu ya. Tapi saya menunjukkan kepada Bapak Ibu, lihat bagaimana mungkin ini terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki tadi. Lalu lihat, kalau Yesus punya adik-adik, masa nggak protes itu ibunya mau dibawa temannya, dibawa teman anaknya. Nah, kemudian kalau ketemu dengan anak-anak atau saudara-saudara Yesus, Bapak Ibu mengingatnya begini saja.
dalam budaya di Indonesia ini, saudara itu sama. Jadi arti pertama, saudara itu saudara kandung ya. Arti kedua, saudara itu sama dengan ya semua yang punya relasi atau hubungan darah. Baru yang ketiga, saudara itu ya siapa saja bisa jadi saudara yang dekat. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, kata saudara itu sama dengan yang kita miliki di sini. Pokoknya masih ada hubungan darah, nah itu saudara. Jadi kalau dikatakan, ya ada yang mengatakan Maria menjadi benar-benar istri Yusuf, maka punya anak. Tapi itu pasti bukan gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, Maria hidup, itu tadi saya menyebutnya, sendiri, selibat, di bawah perlindungan Yusuf. Dari mana simpulan ini diambil? Perhatikan terjemahan yang saya sebut tadi. Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku tidak mengenal laki-laki. Ya, begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Seto. Nah, masih ada lagi nih pertanyaan. Mengapa Bunda Maria tidak menjadi saksi kebangkitan? Mengapa Yesus tidak menampakkan diri kepada Bunda Maria saat ia bangkit? Ini keterlaluan Tuhan Yesus ini. Ya. Keterlaluan. Waktu bangkit kenapa nggak nyari ibunya duluan gitu? Iya, gitu Pak. Kalau Maria, ibu ini sangat mengasihi, sangat menyayangi Yesus. Yesus mati, ya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Bunda Maria. Bunda Maria akan dicurigai orang apa enggak? Ibu yang sangat sayang kepada anaknya sudah meninggal. Itu bisa apa menyebutnya ya? Seolah-olah anaknya datang, seolah-olah anaknya tidak mati. Itu namanya apa kalau begitu? Ya, orang suka pikir halusinasi. Orang suka bisa jadi halusinasi. Iya. Jadi ya dalam arti tertentu kita bisa memahami dengan cara seperti itu ya. Ini gampang saja. Ini kalau Bunda Maria terima penampakan Yesus, kemudian Maria berbicara kepada yang lain, lalu malah jangan-jangan tidak dipercaya apa yang dikatakan. Nah kemudian saksinya siapa kebangkitan Yesus? Bapak Ibu baca Injil Markus, Bapak Ibu akan menemukan sebelum Yesus wafat, 3 kali Yesus mengatakan, aku akan mati tapi akan bangkit. Para murid mendengar itu, aku akan mati tapi akan bangkit. Para murid nggak ngerti-ngerti itu. Setelah ngalami benar baru, oh iya, Tuhan dulu pernah bicara begitu. Yang pernah mendapatkan kalimat, aku akan mati dan akan bangkit sampai 3 kali, itu yang jadi saksi kebangkitan Yesus. Ya, ya begitu, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi nih. Apa Maria mengerti maksud perkataan nubuat Simeon tentang anaknya dan tentang dirinya? Nah, pertanyaannya saya balik. Di situ dalam perikop itu Maria bilang apa? Atau apa yang dikatakan dalam Injil Lukas tentang Maria? Buka dulu Lukas bab 2. Lukas bab 2, ya. Nubuat Simeon itu yang mana yang dimaksudkan? Mungkin yang bertanya boleh nubuat Simeon yang dimaksudkan? Mungkin yang ini Pak, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Yang mana ya itu ya? Tolong dibuka teksnya dulu Pak. Leslie yang bertanya mungkin bisa bantu ya. Pak. Lukas 2 ayat 35. Lukas 2 ayat 35. Nah, yang ya lihat di ayat 25 ada Simeon ya. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan.
Ia datang kepada Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yang ini jangan diabaikan juga. Ya, ini jangan diabaikan. Dan bapaknya serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi ketika mendengar Romo Simeon mengatakan ayat 29 sampai 32, Pak Yusuf dan Bu Maria keheranan. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Nah, yang seringkali diomongkan cuma ini, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kalimat padahal belum selesai. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Yang ini seringkali diabaikan. Seringkali yang diomongkan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maksudnya apa? Nah, kalau kita membaca yang ada di dalam teks, Bapak Ibu, tidak ada keterangan tentang Maria bisa mengerti ini apa enggak. Karena ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang perempuan, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dan seterusnya. Banyak hal yang tidak diketahui oleh Bunda Maria. Dan banyak hal juga yang tidak dikatakan kepada kita tentang yang diketahui oleh Maria. Nah, sekarang begini, lihat ya, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Perhatikan ketika Yesus berkarya, ada yang percaya kepada Yesus, ada yang menolak Yesus. Ya kan? Ya. Nah kemudian, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang. Maria harus mengalami kesedihan seperti yang kita lihat tadi ya. Ketika melihat anaknya menghadapi penolakan. Tapi Maria hadir, Maria melihat, dan memang menjadi nyata siapa yang percaya, siapa yang tidak. Siapa yang menerima Yesus sebagai penyelamat, dan siapa yang menolak, menjadi kelihatan di situ. Tapi jawaban pertanyaan saya tidak bisa jawab itu sebenarnya. Maria ngerti ini apa enggak? Karena saya tidak menemukan apa menyebutnya ya data yang menunjukkan sesuatu supaya sampai pada simpulan Maria mengerti apa tidak. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Baik. Bapak. Terima kasih Pak Seto. Baik Pak Seto. Mungkin mau ada dirangkum atau kesimpulan benang merah Pak? Monggo silakan. Nggak ada benangnya. Adanya benang emas ya Pak? Ya saya tidak akan saya hanya bisa berbicara dan mengajak Bapak Ibu membaca ya. Tapi apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu dengarkan, apa yang masuk ke telinga, ke pikiran dan hati Bapak Ibu, biarkan itu berkembang, berpengaruh di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ya, begitu Bu Yudit.
Ya, baik. Banyak terima kasih ya Pak Seto sudah 3 hari Senin menemani kami semua. Tentunya ini juga semakin memperkuat kami dan wanita-wanita hebat ini juga ternyata luar biasa gitu. Dan Romo Mikael sudah hadir. Mungkin ada sepatah kata ingin disampaikan. Monggo Romo, silakan. Selamat malam Pak Seto. Ya, sebelum saya mengucapkan terima kasih pada Pak Seto, saya ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu pada rekan-rekan pemirsa yang konsisten dari awal sampai akhir. Saya mengerti sungguh mengapa mereka itu tetap setia. Ya, karena gurunya Pak Seto. Maka ucapan terima kasih saya menjadi nyata, menjadi afdol, maka saya lebih dulu berterima kasih kepada rekan-rekan peserta kursus kitab suci, perempuan-perempuan hebat dalam Alkitab. Terima kasih atas kepesertaan Anda di dalam kursus ini. Saya berharap Anda semakin mencintai kitab suci, mencintai gereja, dan terutama ambil bagian dalam hidup gereja. Itu yang dapat saya sampaikan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang sudah mengusahakan dengan baik kursus kitab suci 3 kali berturut-turut, 3 Senin berturut-turut dengan tema mengenal perempuan hebat dalam Alkitab. Terima kasih sekali lagi Pak Seto Marsono, rekan-rekan semua, dan juga rekan-rekan peserta kursus. Shalom, terima kasih. Baik, Romo Mikael, terima kasih banyak sudah hadir berkenan menyapa kami semua. Dan luar biasa nih Romo, gak hanya dari paroki Tomang saja, ternyata juga diminati dari paroki luar, bahkan keluar Jakarta, luar KJ, hingga luar negeri. Luar biasa, karena online menyatukan kita dimanapun berada. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, bagi Anda yang tergerak, bersyukur dan terberkati dengan webinar ini, maka kami mohon kiranya kami menggugah hati Anda, dan nanti nomor rekening BCA akan kami umumkan di dalam WhatsApp group. Kemudian yang kedua, rekaman semoga minggu depan sudah selesai, nanti akan dibantu edit dan akan kami umumkan juga. Kemudian jika ada yang mau bertahan di WhatsApp group, kami persilakan karena ada beberapa info juga yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu, tetap semangat ya dimanapun Anda berada ya. Dan nanti bulan Mei, ada bocoran dikit ini, nanti di bulan Mei kami akan juga mengadakan topik yang pasti menarik. Kita datangkan langsung romonya dari Yogyakarta dan masih dalam online juga, Romo Niko dari Jogja. Tentang apa? Nanti kita tunggu saja. Moga-moga suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari masih berkenan ikut setia dan mendengarkan firman-firman yang Tuhan sabdakan kepada kita semua. Baik, mari kita tutup dengan doa penutup oleh Ibu Suster dan berkat dari Romo Mikael. Silakan. Oke, teman-teman, mari kita satukan hati dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir kursus malam hari ini ya Tuhan dapat berjalan baik dan lancar. Terima kasih juga Engkau menghadirkan anak-Mu Pak Seto sehingga kami lebih mengenal sosok Bunda Maria yang begitu setia dan taat kepadamu. Ya Tuhan, buatlah kami bisa mengamalkan dan meneladani Bunda Maria dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam keluarga dan komunitas yang kami tekuni. Ya Tuhan, dan juga sertai Pak Seto, sehingga ia terus tetap berkobar-kobar untuk mewartakan kabar sukacita-Mu lewat kursus-kursus yang dia bawakan. Dan juga ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami maupun istirahat kami, sertailah kami, sehingga kami boleh memulai hari yang baru besok dengan penuh sukacita. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan melalui Tuhan Yesus pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Silakan Romo berkatnya. Tuhan bersamamu dan bersama Romo.
Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, serta memberkati hidup, pekerjaan, dan terutama keluarga kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita foto sebentar ya. Mumpung ada Pak Seto dan Romo. Nah, pas banget nih. Kapan lagi kalau kita nggak foto bersama? Sayang. Baik, Pak Seto minta waktu sebentar ya Pak, kita foto bersama. Silakan Sis Yuli dan siapa tadi? Yang tolong dibantu, karena ini ada 10 lembar. Mau gaya apa Pak Seto, Romo? Oh, gaya-gaya ini, gaya-gaya apa? Gaya hati, boleh-boleh. Ayo, 3, 2, 1. Tetap disenyum, semangat. Kalau bisa dibuka kameranya, monggo silakan dibuka. Siapa nih? Adi, udah foto belum? Leslie, iya siapa aja yuk. Ayo segera, bibir udah kering ini. Siapa Sis Leslie? Segera aja Sis, langsung aja. Yang keempat, slide 4. Ayo cepat, Romo Mikael senyumnya udah memudar itu. Oke, dari saya sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pak Seto. Kita jumpa lagi nanti, dan Romo Mikael pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih banyak, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Semuanya, Pak Seto. Banyak.